Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menjelaskan tentang prediksi dari ketiga calon presiden yang akan berlaga di tahun 2024. Siapakah yang akan keluar menjadi pemenang? Di sini di dalam kitab Sirrul Asror fi Istikhdharil Jinni wa Sarfil Umar, karangan dari Syekh Muhammad At-Tunisi Al-Maghribi, pada halaman ke-8. Pada halaman ke-8 ini terdapat bab faslun fi hisabil ghalib wal maghlub, yaitu fasal tentang hitungan menang dan kalah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hitungan ini merupakan hitungan menggunakan abjad bahasa Arab, sehingga nanti dari semua nama presiden, calon presiden itu dihitung. Di dalam kitab ini disampaikan, idza aradta an ta'rifa dzalika fahsib isma kulli wahidin minha ala halihi waskithu tis'an wa tis'ain. Jadi di sini ketika engkau ingin mengetahui menang dan kalah, maka hitunglah nama dari setiap kontestan. Kemudian kurangi 99. Artinya dari jumlah nama yang ada itu dikurangi 99 sehingga menjadi puluhan, sehingga tidak bisa dikurangi lagi 9. Di sini diberi contoh sebagaimana jumlah nama daripada Jalut. Jadi di sini ada hitungan Daud dengan Jalut, maka yang menang adalah Daud. Kemudian Nabi Musa dengan Fir'aun. Jadi cara menghitungnya silahkan sahabat-sahabat menggunakan abajadun hawazun hato yakun lamunun sa'a fasun korosyun tasakhodun dogun. Ini jumlah hitungannya dari 1 sampai dari alif sampai ya, itu hitungan 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian dari 10 langsung 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kemudian ro itu 200, shin itu 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Ini yang rin 1000. Jadi hitungannya dari 1 sampai 10, kemudian naik ke puluhan sampai ke 100, kemudian ratusan. Itu cara menghitungnya. Di sini diberi contoh seperti Fir'aun. Jadi sahabat-sahabat perhatikan Fir'aun dengan Nabi Musa. Jadi Fir'aun itu fa jumlah hurufnya adalah 80, ro-nya itu adalah 200. Nah, di sini ro adalah 200. Mana contoh ro. Ah, ini ro 200, kemudian ain itu 70. Ini ain 70. Kemudian waw itu 6. Ini waw itu hitungannya adalah 6. Nun adalah 50. Jadi nun itu 50. Maka jumlahnya semuanya ketika dijumlah 80 tambah 200 tambah 70 tambah 6 tambah 50, ini jumlahnya 406. Lah 406 ini dikurangi
99. Karena ini jumlahnya 400, maka yang jelas dikurangi 99 ini sampai 4 kali. Akhirnya tersisa 10. Sisa 10 ini dalam hitungan satuan maka akan menjadi 1. Jadi akan menjadi 1. Kemudian mosa itu mim adalah 40, wawuhnya itu adalah 6, sinnya itu adalah 60. Ini 60. Terus kemudian alif itu 1 ini. Maka jumlahnya ini adalah 107. 107 dikurangi 99 maka akan menjadi 8. 1 dengan 8. Maka kita lihat ke rumusnya. Rumusnya di sini ini ismu Musa wa Fir'aun. Jadi Musa itu tersisa 8. Jadi Musa tadi tersisa 8. Kemudian wa Fir'aun, sedangkan Fir'aun di sini adalah 1. Fatajidus samaniyah, maka kita akan menemukan yang 8 taglibul wahid, maka 8 mengalahkan 1. Maka Musa mengalahkan Fir'aun. Makanya akhirnya Fir'aun itu menjadi kalah. Kemudian selanjutnya mari kita aplikasikan ke 3 calon presiden. Ketiga calon presiden itu saya sengaja mengambil nama yang masyhur. Di sini Anies, Prabowo, dan Ganjar. Di sini ada keterangan di dalam kitab ini bahwa fahsib lahu bil ismil masyhur indan nas. Hitunglah menggunakan nama yang masyhur dipanggil oleh masyarakat. Makanya di sini saya hanya mengambil nama panggilannya saja yang masyhur di masyarakat. Karena Anies itu yang terkenal adalah Anies Rashid Baswedan itu yang terkenal Anies, Prabowo Subianto itu yang terkenal adalah Prabowo, Ganjar Pranowo yang terkenal adalah Ganjar. Ini adil karena sama-sama dipanggil nama panggilannya saja. Mari kita hitung. Anies, yaitu ada alif jumlahnya 1. Nah, ini. Kemudian non itu jumlahnya 50. Kemudian iya itu jumlahnya 10. Jadi iya itu jumlahnya 10. Ini iya-nya jumlahnya 10. Kemudian sin itu jumlahnya 60. Nah, jadi sin jumlahnya adalah 60. Maka ketika dijumlah 1 tambah 50 tambah 10 tambah 60 ini akan menjadi 121 dikurangi 99 maka tersisa 22. Hitungan 22 ini tidak bisa dikurangi 99 sehingga hitungan 2 ini akan keluar menjadi nilai atau angka 2. Makanya di sini saya tulis 2. Kemudian Prabowo ada fa, ro, alif, ba, waw dengan waw. Maka di sini fa itu 80. Nah, ini 80. Kemudian ro itu 200. Kemudian alif jumlahnya 1. Kemudian waw itu jumlahnya 6. Nah, ini 6. Dan waw juga jumlahnya 6. Maka 80 tambah 200 tambah 1 tambah 2 tambah 6 tambah 6 jumlahnya adalah 295 dikurangi 99. Maka karena ini jumlahnya 295 maka pengurangannya 99 itu 2 kali. Akhirnya tersisa 97. 97 tidak bisa dikurangi lagi 99, maka yang keluar adalah
Akan nanti disebut dalam bahasa Arabnya adalah tis'ah. Yang ini adalah isnain. Kemudian ganjar, ini yang terakhir, ganjar. Jadi ganjar ini kafnya adalah 20, kaf ini 20. Kemudian alif itu jumlahnya 1. Kemudian jim, non ini jumlahnya 50. Jadi di sini non jumlahnya 50. Kemudian jim ini jumlahnya 3. Ini jumlahnya 3. Kemudian alif. Dalam keterangan kalau alif ada 2 dalam satu nama, maka alif yang kedua tidak diberi nilai. Maka di sini adalah kosong, tidak ada nilai. Kemudian yang terakhir ro. Ro itu jumlahnya 200. Ini ro. Jadi ganjar jumlahnya 200. Maka dari sini 20 tambah 1 tambah 50 tambah 3 tambah 200 jumlahnya 274 dikurangi 99. Maka di sini selama masih bisa dikurangi 99 maka tetap dikurangi. Akhirnya yang tidak bisa dikurangi tersisalah 76. Jadi tidak mungkin 76 ini dikurangi 99. Maka tersisa 76. 76 ini maka yang diambil yang di depan yaitu 7 sehingga dihitung sab'ah. Kemudian yang di sini adalah itsnain. Itsnain ini 2. Jadi punya Anis adalah 2, punya Prabowo adalah 9, punya Ganjar adalah 7. Ini hasil akhirnya. Mari kita lihat ke rumusnya. Bagaimana rumusnya? Di dalam rumusnya di sini disampaikan. Jadi sahabat-sahabat harus melihat punyanya Anis itu 2, punyanya Prabowo adalah 9, punyanya Ganjar itu adalah 7 nilai akhirnya. Maka di sini disampaikan ketika 2 punya Anis musuh dengan punyanya melawan punyanya Prabowo, maka disampaikan di dalam kitab ini at-tis'atu taglibul itsnain, 9 mengalahkan 2. Maka sebagai pemenangnya adalah Prabowo ketika dibandingkan berdua. Kemudian selanjutnya ketika Anis musuh dengan Ganjar, maka di kitab ini juga disampaikan as-sab'ah taglibul itsnain, 7 akan mengalahkan 2. Maka yang Anis ini tidak akan bisa mengalahkan Prabowo dan tidak akan bisa mengalahkan Ganjar. Kemudian di sini karena pemenangnya adalah 2 Prabowo dengan Ganjar ini, maka yang harus menang ketika ketika Pilpres ini berjalan 1 putaran, maka Prabowo lah yang akan diuntungkan. Prabowo lah yang akan diuntungkan karena ada 3 kontestan. Kemudian karena Anis ini ketika ada 2 kali putaran, Anis ini tidak akan pernah bisa masuk ke 2 putaran. Maka di sini kemungkinan besar pemenangnya adalah Ganjar. Jadi pemenangnya adalah Ganjar. Ini kalau 2 kali putaran. Tapi kalau 1 kali putaran, jadi ketika Prabowo dengan tim pemenangannya itu bekerja keras, ketika 1 kali putaran, artinya bisa memenangkan dalam 1 kali putaran, maka kemungkinan yang menang adalah Prabowo. Jadi Prabowo itu harus memenangkan dalam 1 putaran. Kalau tidak menang dalam 1 putaran, maka sulit Prabowo itu untuk bisa menjadi presiden. Karena kemungkinan besar dalam hitungan ini, maka yang keluar sebagai pemenang adalah Ganjar. Sahabat-sahabat, inilah yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya ketika 1 kali putaran
Prabowo lah yang diuntungkan 2 kali putaran, maka Ganjarlah yang diuntungkan. Sedangkan Anies dari jumlah nilainya itu tidak mampu melawan Prabowo dan Ganjar. Inilah sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf apabila ada silap kata, dan silahkan sahabat-sahabat rujuk ke kitab Sirrul Asrar. Ini nama kitabnya, Sirrul Asrar, di halaman ke-9. Silahkan dihitung dan insya Allah hasilnya akan sama. Demikian sahabat-sahabat, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.